Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 26 Juli 2022. Kita merayakan pesta wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Kita diingatkan untuk selalu membuka hati, telinga, dan mata iman kita dengan tulus kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami satu keluarga, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria. Keduanya begitu setia mendengarkan Tuhan dan dengan tekun mendidik Maria. Berkat kebaikan mereka, maka Bunda Maria sudah terbiasa untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar selalu sensitif mendengarkan suara-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bukalah hati, telinga, dan mata iman kita dengan tulus kepada Tuhan. Pada pesta peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan kisah hidup keluarga kudus ini. Santa Ana dan Santo Yoakim adalah orang tua kandung dari Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesama. Oleh karena itu, keduanya layak di hadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Dalam buku-buku umat Kristen abad kedua, nama Ibu Ana sangat harum. Diceritakan bahwa sejak perkawinannya dengan Yoakim, Ana tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun cukup lama ia menantikan tibanya karunia Allah itu. Sangat boleh jadi bahwa Ana sesekali menganggap keadaan dirinya tak dapat menghasilkan keturunan itu sebagai hukuman, bahkan kutukan Allah atas dirinya, sebagaimana anggapan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena itu, diceritakan bahwa ia tak henti-hentinya tanpa putus asa berdoa kepada Allah agar kiranya kenyataan pahit itu ditarik Allah daripadanya. Setiap tahun, Ana bersama Yoakim suaminya berziarah ke Bait Allah Yerusalem untuk berdoa. Ia berjanji kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu
akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Syukurlah bahwa suatu hari malaikat Tuhan mengunjungi Ana yang sudah lanjut usia itu membawa warta gembira ini. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita bagi seluruh dunia. Dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang besar, Ana menceritakan warta malaikat Tuhan itu kepada Yoakim. Setelah genap waktunya, lahirlah seorang bayi nona yang manis. Bayi diberi nama Maryam yang kelak akan mengandung putra Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi Ana, Maryam lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maryam menyemarakan bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Kehidupan ibu Ana tidak diceritakan dalam Injil-Injil. Kisah tentang hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Cerita ini secara erat berkaitan dengan kisah Perjanjian Lama tentang Hana, ibu Samuel. Ibu Ana dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurus keluarganya. Orang-orang Yunani mendirikan sebuah basilika khusus di Konstantinopel pada tahun 550 untuk menghormati ibu Ana. Di kalangan gereja barat, Paus Gregorius ke-13 menggalakkan penghormatan kepada ibu Ana di seluruh gereja pada tahun 1584. Nama Yoakim dan Ana sungguh sesuai dengan maksud pilihan Allah. Yoakim berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Keduanya selalu setia membuka hati, telinga, dan mata iman akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dengan sangat tulus, dan selalu tekun menjalankan kehendak Tuhan. Buah dari ketekunan iman mereka adalah mereka dilimpahi satu karunia dan rahmat Tuhan yang begitu indah, yaitu buah kasih dalam bentuk seorang bayi manis, yaitu Maryam yang dikenal Maria. Dalam diri Maria, Tuhan sendiri sudah mempersiapkan rahimnya untuk mengandung Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat manusia. Maria dalam kehidupannya pun selalu setia mendengarkan Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan selalu menjadi prioritas hidupnya. Langkah hidupnya dituntun oleh iman. Ia hidup sesuai dengan moto hidupnya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Santo Yoakim dan Santa Ana telah mewariskan nilai-nilai luhur, seperti iman yang kokoh, kesetiaan, kesabaran, dan pasrah pada kehendak Tuhan. Kepada Maria, putri kesayangan mereka, mereka sudah menjadi bagian integral dalam karya keselamatan dunia yang berpuncak pada inkarnasi Yesus. Diharapkan agar kita pun belajar dari kebajikan dan kesaksian hidup mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Santo Yoakim, Santa Ana, dan Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, bukalah mata telinga iman kami, agar selalu merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami, dan selalu sensitif mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.